Bab 721, Kesempatan untuk bermain. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ma Hao, tentu saja, sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, "Nak, jangan berpikir bahwa seseorang dalam regimen akan membantumu saat itu, kamu bisa bersinar. Jangan lupa, jangan lupakan pertunjukan ini, tapi ini mewakili negara. Kalian yang berani muncul dengan sedikit nepotisme, bahkan jika kamu berada di atas panggung, mempermalukan diri sendiri. Jangan naik ke panggung jika kamu tidak turun, berhati-hatilah untuk tidak menyakiti orang lain, temanmu mengikuti kamu dengan sial." Petik 2. Zhou Jin juga menyeringai ketika dia mendengar kata-kata itu, "Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa jumlah orang yang mengikuti saya di Weibo sedikit. Tetapi jika Anda mengekspos program tingkat rendah seperti itu, saya yakin dampaknya juga akan besar. Saudara Hao, apakah Anda akan mengatakan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi berita utama atau semacamnya? Kalau penampilan kita kali ini akan berdampak sangat buruk, apakah itu akan menyebabkan beberapa orang, beberapa hubungan, jatuh mulai sekarang?" Ma Hao tersenyum bangga ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Anda tidak bisa menyalahkan kami. Saya pikir tampaknya fenomena pertunjukan yang tidak beradab di industri hiburan harus diungkap. Orang-orang muda yang benar-benar berkualitas di provinsi itu artis, di sisi lain, tidak memiliki kesempatan untuk berada di atas panggung, dan beberapa orang yang tidak berlevel telah mengambil kesempatan pertunjukan yang langka. Betapa adilnya ini." Zhang Yuanyan melirik keduanya dan tersenyum, "Itu cukup adil. Saya tidak tahu, saya pikir Anda bekerja di kantor pengawasan sistem budaya." Zhou Jin mendengar senyum yang tidak bermoral dan berkata, "Tidak peduli di mana kami bekerja. Bagaimanapun, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengungkap beberapa orang jahat di industri hiburan, itu juga merupakan tindakan keadilan." "Anda benar, Saudara Hao, ini pantas dikatakan." Ma Hao juga berkata tanpa memotong, "Aku juga akan membantumu meneruskannya saat itu. Meskipun Weiboku tidak terlalu berpengaruh, masih ada jutaan pengikut. Pada saat itu orang-orang tertentu pasti tahu, aku tahu. Di dunia sastra, cahaya itu penting, tidak ada level, dan pada akhirnya hanya bisa dipermalukan." Zhou Jin mendengar senyuman dan berkata sambil tersenyum, "Itu hebat. Aku bisa mendapat dukungan akun Hao di V besar ini. Aku yakin dampaknya pasti akan lebih besar. Itu juga bisa membuat beberapa orang menghilang di lingkaran seni. Sesegera mungkin." Diblokir, Zhang Yu hanya tersenyum dan melihat keduanya bernyanyi bersama, dan tidak mengatakan apa-apa. Ma Hao dan Zhou Jin berbicara dan tertawa, dan mereka sangat menikmati kenyataan bahwa Zhang Yu akhirnya bisa ditekan. Dan ketidakberkataan Zhang Yu membuat mereka berdua meludahkan kemarin dan sekarang, dan secara alami merasa jauh lebih nyaman di dalam hati mereka, dan tentu saja ekspresi mereka juga penuh kepuasan. Setelah melihat Zhang Yu berhenti bicara, Jiang Chengxuan berpikir bahwa Zhang Yu mungkin khawatir dengan ancaman keduanya. Meskipun Jiang Chengxuan tahu bahwa Zhang Yu memiliki bakat kreatif yang hebat, bakat kreatifnya tidak berarti bahwa ia memiliki bakat untuk berakting. Lagi pula, seberapa tinggi level seseorang dalam seni. Akhirnya, ia harus tampil di atas panggung. Jika penampilannya tidak sesuai standar, dan ada bakat dalam penciptaan, ia juga merupakan pahlawan di balik layar, yang tidak memiliki arti penting secara praktis. Memikirkan hal ini, dia berteriak, "Bisakah kalian berdua tidak melakukan ini? Karena semua orang akan tampil bersama, mereka sebenarnya adalah rekan satu tim. Cara saling menghancurkan ini dan membiarkan sesama artis asing melihatnya, dan kita sama sekali tidak perlu menempatkan kontradiksi pribadi ke dalam kehormatan kolektif. Saudara Hao, dengarkan saudara perempuan saya dan beritahu saya, bukankah Anda melakukan itu?" Petik 2. Ma Hao melihat Jiang Chengxuan membantu orang lain untuk berbicara, dan dia sedikit tidak senang, dan berkata dengan dingin, "Saya katakan Chengxuan. Sebenarnya, saya pikir Anda tampaknya berada di pihak yang salah dalam masalah ini. Dengan tingkat nyanyian Anda dan di dunia sastra dan seni, mengapa pergi dan berkumpul dengan ikan-ikan kecil yang tidak penting itu? Bukankah ini menurunkan gaya Anda sendiri?" Petik 2. Zhou Jin juga tertawa, "Ya, Saudari Jiang. Bagaimana Anda mengatakan bahwa di generasi muda sastra dan seni dalam negeri kita, reputasinya termasuk yang terbaik?
Dengan popularitas Anda, saya pikir yang terbaik adalah menjadi seperti Saudara Hao. Lebih baik bagi seniman muda dengan level yang sama untuk berdiri bersama. Itu seperti orang-orang yang tidak berkelas, kasar, dan hanya bisa mengandalkan nepotisme, yang terbaik adalah menjauh dari mereka. Jika para penggemar tahu bahwa Anda akan berbicara untuk orang-orang seperti itu, bukankah mudah untuk memiliki dampak buruk dan Anda tidak layak? Saudari Jiang. Petik 2. Jiang Chengxuan mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening, dan berkata, tidak. Saya pikir, baiklah, Saudari Jiang. Zhang Yu tiba-tiba menyela pidato Jiang Chengxuan, dan berkata, Anda mengatakan Anda selalu berbicara dengan mereka yang tidak pandai dalam apa yang Anda lakukan. Saya bisa melakukannya, atau setidaknya seorang musisi dengan bobot yang cukup untuk mengomentarinya. Jika saya bisa memanjat 2 kodok dengan santai dan masih bisa menilai saya, maka nilai saya tidak terlalu rendah. Petik 2. Ketika orang-orang di sekitarmu mendengar ini, mereka saling memandang. Dapat dikatakan sebagai tatapan aneh. Agak sombong mengetahui apa yang dikatakan Zhang Yu. Dengan begitu banyak orang di sekitar, yang mana yang berada di dunia sastra dan seni dalam negeri, itu bukan level para senior tua, bahkan jika mereka bercampur seumur hidup, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kamu berani menjadi begitu gila sebagai anak laki-laki yang kurang dikenal. Ma Hao mendengus dingin, nak. Kamu benar-benar pandai meniup. Karena kata-katamu begitu besar, kupikir begitu. Ayo bertaruh, apakah kamu berani? Zhang Yuanyan melirik orang lain dan berkata, apa taruhanmu? Ma Hao berkata, tidakkah menurutmu pertunjukanmu sekarang luar biasa? Kalau begitu kita bertaruh pada pertunjukan ini. Aku dan kamu, sama-sama punya kesempatan untuk memilih pertunjukan. Ketika kita berlatih sebentar, mari kita tampilkan pertunjukan kita sendiri, take out Bibi, dan para guru yang duduk menjadi juri. Setelah latihan, terserah mereka untuk memutuskan pertunjukan siapa yang lebih baik dan pertunjukan siapa yang lebih cocok untuk pertunjukan panggung. Siapa yang kalah? Mundur dari program seleksi reguler ini, beranikah kamu? Kata-kata Ma Hao membuat Zhou Jin, yang duduk di sebelahnya, berbinar matanya. Kamu harus tahu bahwa dia adalah program alternatif dalam pertunjukan ini. Dalam keadaan normal, kemungkinan penampilannya sangat kecil, tetapi jika Zhang Yu berhenti, maka programnya secara logis dapat mengatur urutan pertunjukan normal, maka itu bukan keuntungan besar baginya. Setelah mendengarkan kalimat ini, Zhang Yu secara alami melirik Jin Jin dengan gembira, lalu tersenyum, jika kamu ingin bertaruh. Tentu saja aku akan menemanimu sampai akhir. Tetapi ada syarat tambahan. Syarat apa? Kata Ma Hao. Zhang Yu berkata, aku kalah dalam pertunjukan ini denganmu. Kau yang memutuskan, tetapi jika kau kalah, berbicara. Tentang ini, Zhang Yuyi menunjuk ke arah Zhou Jin, dan berkata, kalau begitu dia juga akan keluar dari pertunjukan ini. Kenapa? Zhou Jin langsung berkata dengan ekspresi tidak senang. Kenapa? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, kalian berdua idiot. Jika dia kalah, dan kemudian memberimu kesempatan untuk bermain, maka aku tidak dipermainkan oleh kalian berdua. Jadi jika kau menang, kau juga harus keluar, karena itu adil bagiku. Zhou Jin mengerutkan kening saat mendengar ini, dan tentu saja menatap Ma Hao satu sama lain. Sebenarnya, bagi Ma Hao, kesempatan pertunjukan yang langka seperti itu, tentu saja, tidak dapat diambil begitu saja, dan kemudian bertaruh dengan orang lain. Tetapi masalahnya adalah bahwa anak laki-laki yang berlawanan memenangkan puluhan juta untuk dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia tidak saling membenci, bagaimana mungkin? Jadi inilah mengapa Ma Hao selalu ingin mencari masalah dengan Zhang Yu. Tetapi masalah utamanya sekarang adalah Zhou Jin. Meskipun Zhou Jin juga kehilangan banyak uang untuk Zhang Yu, berbicara tentang membenci Zhang Yu, Zhou Jin memiliki lebih dari Ma Hao. Tetapi Ma Hao adalah bintang garis depan. Dia dapat menghasilkan uang ketika dia tidak punya uang, dan dia masih menanjak. Pada kesempatan pertunjukan, perusahaan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pertunjukan kelompok dan peran alternatif. Jika Anda kehilangan kesempatan itu sendiri, tidakkah Anda akan datang untuk bermain tanpa imbalan kali ini? Jadi berbicara tentang ini, Zhou Jin, yang awalnya mengira dia mungkin mengambil sedikit keuntungan, harus mengikuti nasib buruk, jadi tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak ragu sama sekali. Zhang Yu melihat wajah Zhou Jin malu, dan secara alami tahu bahwa orang lain lebih berpikir daripada Ma Hao,
dan kemudian tersenyum, dan berkata, "Oke. Jangan biarkan Master Penggilingan memutuskan. Jika kamu ingin berjudi, cepatlah tidak. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu begitu banyak." Itu orang besar, memutuskan untuk menunda-nunda, dan mengejar Kasim. Petik 2. Ketika Mahao mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia sangat dicemooh oleh pihak lain. "Aku belum bisa melawan." Aku menoleh ke Zhou Jin dan mengerutkan kening. "Zhou Jin, apa lagi yang kamu pikirkan? Apa yang ingin kamu pikirkan? Kamu adalah pertunjukan alternatif. Apakah perlu menunda-nunda? Sekarang ada kesempatan yang bagus, kamu bisa menjadi pertunjukan yang positif. Apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Aku berani bertaruh, apa yang kamu khawatirkan?" Petik 2. Tentu saja, Zhou Jin melihat ketidaksenangan Mahao, dan tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia pasti akan menyinggung pihak lain, yang akan sangat tidak menguntungkan baginya dalam jangka panjang. Memikirkan hal ini, hatiku pasti mendesah diam-diam, dan aku didorong kerak oleh bebek dan tidak bisa turun sama sekali. Memikirkan hal ini, aku mengangguk dengan tegas dan berkata, "Baiklah. Aku berjanji, jika saudara Hao kalah, aku juga akan keluar dari acara ini. Ayo pergi." Setelah berbicara, Zhou Jin juga santai. Menghela napas, sebenarnya, pikirkan baik-baik, ini juga merupakan kesempatan langka. Jika Mahao menang, jika dia tidak dapat melakukannya sendiri, dia akan memilih program yang sedang dipilih. Perusahaan juga dapat menggunakan kesempatan langka ini untuk datang dan mempromosikan diri sendiri terlebih dahulu, tetapi aku sedikit bermanfaat pada akhirnya. Mahao mengangguk puas dan memuji Zhang Yu. "Oke, kita berdua setuju. Syaratnya ada, semua orang tahu itu. Taruhan adalah buku hati nurani. Jika Anda ingin membuat kesalahan, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri." Zhang Yu berkata, "Potong. Jangan gunakan karakter Anda, jadilah skala karakter. Apakah Anda pikir saya adalah Anda? Pikirkan tentang siapa yang Anda tangisi setelah Anda kalah." Mengikuti mereka berdua tampak dingin, dan pada saat yang sama bersenandung, dan berbalik untuk saling memandang. Melihat kerumunan di sekitar, tentu saja, saya tahu mengapa keduanya memiliki api dasar yang begitu besar, dan bahkan mencapai titik di mana air dan api tidak cocok. Hanya saja ada sepasang harta karun hidup di tim. Tampaknya proses tur 4 negara ini tidak akan begitu tenang. Jia Ze memandang Sue Gui di sebelahnya, dan berkata, "Lao Sue, apakah Anda akan mengatakan bahwa mereka berdua begitu kaku?" Sue Gui menghela napas dan berkata, "Itu pantas dikatakan. Tentu saja itu tidak baik. Tetapi masalahnya sekarang adalah Xiao Piao dimenangkan oleh Xiao Zhang untuk uang itu. Api terbawa mereka berdua tidak dapat disesuaikan sama sekali. Jika memungkinkan, aku akan datang lebih awal. Aku baru saja berbicara, bagaimana mungkin mereka begitu sibuk?" Jia Ze mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita membuat mereka berdua begitu berantakan?" Sue Gui mengerang sejenak, dan berkata, "Kalau tidak, ketika kita berdua membiarkan kita menjadi hakim, kita akan memberi mereka seorang pembawa damai dan mengatakan bahwa mereka berdua setara. Itulah saatnya." Dengan langkah-langkah itu, tentu saja tidak ada yang diperlukan. Jia Ze mengerutkan kening dan berkata, "Kamu punya ide yang buruk. Yang kalah mengambil keuntungan, yang menang adalah, bisakah kita menyerah saja?" Lalu kamu berkata, "Cara bagus apa yang kamu miliki?" Sue Gaidao. Jia Ze merasa malu ketika dia mendengar kata-katanya, dan sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Kalau begitu, datanglah. Pokoknya, kalau menang, kamu tidak bisa mundur. Yang kalah pasti enggan mundur." Pada akhirnya, mereka hanya bisa melakukannya. Semoga tidak ada lagi variabel. Sue Gui menghela napas. Zhou Jin melihat sekeliling dan mendekati Mahao, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Hao, apa pertunjukanmu kali ini? Tingkat berapa?" Mahao Wenyan juga melirik kedua sisi dengan matanya, lalu berbisik, "Jangan khawatir. Pertunjukanku benar-benar berstandar tinggi. Sebelum datang, perusahaan secara khusus mengatur agar aku mengunjungi seorang profesor tua di Konservatorium Musik Pusat mendapatkan lagu asli yang unik. Tidak peduli itu melodi atau instrumennya, dapat dikatakan bahwa itu sangat menarik. Anak itu berani membandingkan denganku,
dia hanya mencari jalannya sendiri. Zhou Jin mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, apakah tidak apa-apa menyanyikan lagu orisinal semacam ini pada kesempatan ini? Tidak ada sedimentasi sosial dalam lagu tersebut. Jangan bicara tentang menggerakkan penonton, mungkin bahkan orang-orang tua di sekitarmu pun tidak bisa bergerak. Ma Hao menamparkan bibirnya dan berkata, kamu bisa tenang saja. Bukankah aku lebih menghargai penampilan ini daripada kamu? Jangan lupa, bintang-bintangku di level ini sedang dalam masa kualifikasi di industri, tidak bisakah aku siap untuk pertunjukan yang lebih baik? Dan lagu ini, rentang suaranya sangat besar, melodinya bisa dikatakan sebagai karya musik yang sangat indah. Suara nyata dan palsu sejajar, aku baru saja menghabiskan lebih dari sebulan berlatih panggung menyanyi. Dan komposisi lagu ini diatur, tidak ada batasan sama sekali. Tingkat orkestrasi profesor tua lainnya jarang di Tiongkok, dan seluruh prosesnya adalah musik orkestra, membutuhkan rentang harmoni yang panjang, terutama cocok untuk orkestra besar ini bernyanyi di aula konser. Aku telah mencoba berkali-kali dan efeknya luar biasa. Petik 2. Zhou Jin mendengarkan rasa percaya diri dan pernyataan berlebihan Ma Hao. Seperti perusahaan hiburan besar seperti Ma Hao, saat mengemas pertunjukan semacam ini, setiap detail harus diperhitungkan, dan tidak boleh disamakan dengan situasi biasa. Itu harus lebih dari jenis perusahaan yang dia tanda tangani. Komprehensif dan dapat diandalkan. Hanya saja Zhou Jin bersikap pasif dalam memandang orang dalam masalah ini, yang membuatnya sangat jijik. Zhou Jin sebenarnya tidak merasa bahwa dia kurang cantik, dan tentu saja dia tidak merasa bahwa dia kurang memiliki keterampilan menyanyi. Mengenai IQ, dia bahkan lebih kurang. Tetapi dia kurang memiliki statusnya di industri hiburan, dan justru status inilah yang juga merupakan cacat mutlak. Kalau tidak, Anda tidak dapat melawan Ma Hao seperti kaki anjing. Sebenarnya Zhou Jin merasa bahwa dia harus menjadi bintang bos, dan dia harus memiliki hak untuk menunjuk dan menggambar. Pikirkan ini, Zhou Jin menghela nafas diam-diam. Rebus, suatu hari, saya pasti akan menjadi bintang besar di industri hiburan dan bahkan lagu-lagu film dan televisi dengan berbagai cara. Pada saat itu, bahkan bintang garis depan seperti Ma Hao, Jiang Chengxuan, Zhong Jialan, dan Pan Dezi juga harus berbicara sesuai dengan wajah mereka. Jiang Chengxuan sedikit khawatir, menoleh untuk melihat Zhang Yu di sekitarnya, dan mendapati bahwa dia tampak santai, seolah-olah tanpa tekanan. Jiang Chengxuan tahu bahwa program Zhang Yu adalah konduktor band, umumnya program ansambel orkestra semacam ini. Jika bukan jenis ansambel orkestra besar yang sangat klasik, saya khawatir sulit untuk menyenangkan para seniman profesional lama. Anda harus tahu bahwa lagu yang baru saja dikatakan Zhang Yu adalah lagu aslinya sendiri, dan dapat dikatakan bahwa dia bahkan belum pernah mendengar namanya. Simfoni berskala besar semacam ini, jika Anda ingin menjadi terkenal, perlu waktu tertentu untuk diterima oleh masyarakat umum. Dibandingkan dengan karya, daya tarik lagu asli sebenarnya jauh lebih besar daripada simfoni asli. Bukan berarti simfoni tidak sebagus lagu asli, tetapi jika simfoni tidak mencapai tingkat lagu terkenal di dunia, lebih baik tidak memilikinya. Bagaimanapun, Jiang Chengxuan adalah bintang garis depan. Tentu saja, dia telah mengalami kesulitan tahap peningkatan. Dia harus memiliki tidak hanya kekuatan tetapi juga peluang tertentu. Tampaknya pada tingkat peluang pertunjukan ini, siapapun yang ingin datang, bisa datang. Dan tingkat pertunjukan ini sepenuhnya merupakan panggung terbaik bagi seorang aktor untuk disepuh. Belum lagi bintang yang lebih rendah darinya, bahkan upaya yang ingin dilakukan perusahaannya untuk tingkat pertunjukan ini tidak sesederhana itu. Mampu tampil dengan begitu banyak artis tingkat harta nasional di panggung seperti itu sepenuhnya menunjukkan posisinya saat ini di lingkaran seni pertunjukan. Oleh karena itu, jenis peluang pertunjukan ini tidak terduga bagi banyak orang. Dalam pandangan Jiang Chengxuan, sepertinya Zhang Yu sungguh luar biasa untuk tidak memberikan kesempatan pertunjukan yang begitu berharga untuk masalah ini. Jika Zhang Yu adalah bintang besar di industri hiburan, itu bukan apa-apa. Tetapi dia hanya orang yang kurang dikenal, sangat sombong, itu benar-benar membuat orang merasa sedikit luar biasa. Jiang Chengxuan ingin membujuk guru Zhang yang keras kepala, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak berani berbicara. Orang ini Zhang Yu, Jiang Chengxuan melewati Zhong Jialan di awal, dan telah berhubungan dengannya sekali. Yang lain tidak mengingatnya, tetapi kesulitan Zhang Yu dalam bergaul dengannya sangat terasa.
Pihak lain bukanlah pembicara yang baik. Tentang ini, Jiang Chengxuan benar-benar yakin. Inilah sebabnya mengapa Jiang Chengxuan memiliki waktu yang lama untuk berbicara dengan Zhang Yu dan akhirnya tidak mengatakan apapun kepada Zhang Yu. Memikirkan posisinya di lingkaran seni. Sepertinya dia merasa sedikit takut dengan guru Zhang ini, dan itu membuat Jiang Chengxuan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Program-program di lapangan juga dilakukan satu persatu. Dikatakan bahwa kecepatan latihan tidak cepat, terutama karena ada banyak waktu ketika penerjemahan diperlukan untuk membantu komunikasi, dan waktu yang terbuang di tengah-tengah tentu saja banyak. Suatu pagi berlalu tanpa berlatih beberapa program, entah itu Tian Guangcheng atau Suqian, dapat dikatakan bahwa mereka sangat mementingkan pertunjukan ini di luar negeri. Dibandingkan dengan kebanyakan aktor, bagaimanapun, mereka berdua masih memiliki lapisan identitas resmi. Sebagai garda depan pemimpin nomor satu yang ditugaskan oleh Kementerian Kebudayaan, mereka juga harus serius. Semua orang makan siang, latihan berlanjut di sore hari. Program Zhang Yu diletakkan di akhir untuk latihan karena gerakannya relatif besar. Program Ma Hao lebih maju, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memulai pertunjukan di sore hari. Setelah Ma Hao datang, dia menyerahkan sejumlah lembaran musik yang telah dia persiapkan kepada Ben dan Paul Lange. Meskipun dia tidak tahu siapa Paul Lange, tetapi dia tahu bahwa jika dia bisa menjadi konduktor pertama di band nasional yang begitu besar, saya percaya bahwa tingkat profesionalnya juga harus luar biasa, setidaknya itu adalah master murni, jadi dalam nadanya, Ma Hao juga menghormati Paul Lange seperti sebelumnya. Paul Lange dengan cepat membaca partitur musik Ma Hao, mengangguk puas, dan tersenyum, ya. Lagu ini sangat menarik. Saya yakin itu pasti guru profesional dengan pengaruh yang cukup di negara Anda untuk membantu Anda mempersiapkannya. Penerjemah di dekatnya menerjemahkannya sebentar. Setelah mendengarkan, Ma Hao tersenyum dan berkata, ya, ini adalah seorang profesor tua yang menciptakan dan mengatur Departemen Komposisi Konservatorium Musik Pusat di Tiongkok. Lange menunjukkan ekspresi yang tidak terduga dan menganggukkan kepalanya, sebenarnya, saya tahu itu ketika saya melihat karyanya. Ini benar-benar profesional. Saya yakin bahwa dengan peralatan yang bagus, latihan akan jauh lebih mudah. Baiklah, mari kita mulai. Setelah mendengar ini, Ma Hao segera menyesuaikan statusnya. Band itu juga segera memasuki bagian pendahuluan sesuai dengan logo skor. Karena skor tersebut telah ditandai dengan harmoni dan orkestrasi, Ben dan Paul Lange tentu saja menghemat banyak tenaga. Kepercayaan diri Ma Hao tampaknya telah dipersiapkan dengan baik dalam karyanya. Ketika nyanyian Ma Hao terdengar di seluruh aula latihan, orang-orang tua di industri musik di sekitarnya langsung mengangguk. Keterampilan menyanyi Ma Hao sendiri sebenarnya sangat bagus. Jangkauan suaranya sangat luas. Posisi suaranya juga sangat akurat. Pada pendengaran pertama, saya tahu bahwa dia pasti dari kelas. Meskipun banyak orang di lapangan tidak terlibat dalam musik vokal, masing-masing dari mereka telah menjalani banyak pertunjukan berskala besar. Dalam hal selera musik, mereka masih memiliki visi unik mereka sendiri. Bagian melodi dari karya-karya Ma Hao terdengar sangat atmosferik. Meskipun ada nada Tiongkok yang kuat di tengah, banyak aspek orkestrasi masih menggabungkan banyak gaya orkestrasi barat. Genre tersebut sangat cocok untuk orkestra besar ini, sebagai latar untuk suasana pertunjukan. Meskipun menurut ide umumnya, tampaknya lagu asli ini biasanya kurang menarik. Namun secara umum, jika bagian melodi dan harmoni dari karya tersebut saling melengkapi dan perubahannya cukup kuat, seringkali karya tersebut juga akan memberi orang perasaan yang luar biasa. Dan lagu karya Ma Hao ini memiliki makna ketika itu sederhana. Tentu saja, para artis di antara penonton juga mengangguk satu demi satu. Tentu saja, Zhou Jin melihat ekspresi para senior tua di sekitarnya, dan tampaknya memiliki makna positif untuk penampilan Ma Hao. Tentu saja, Zhou Jin juga terkejut. Meskipun posisi Zhou Jin di industri musik tidak sebaik Ma Hao, tetapi itu tidak mewakili levelnya, lebih buruk dari Ma Hao. Kedengarannya sangat kuat, itu hanyalah level blockbuster. Tampaknya kali ini untuk mendukung Ma Hao, itu juga kucing buta yang bertemu tikus mati. Pada akhirnya, dia benar-benar dapat memiliki kesempatan berharga untuk memilih program. Pikirkan ini, Zhou Jin melirik Zhang Yu, yang tidak jauh, dan ekspresi bangga di wajahnya melintas. Orang-orang di sekitarku mendengarkan nyanyian Ma Hao,
dan pada saat yang sama. Tentu saja, kebanyakan orang merasa bahwa pertunjukan Ma Hao jelas merupakan pertunjukan yang kuat. Jika Anda melihat situasi ini sekarang, Ma Hao pada dasarnya telah memenangkan taruhan ini. Tentu saja, Sue Gui dan Jia Ze juga tahu arti ini. Karena program Ma Hao sangat bagus, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Ma Hao memenangkan taruhan terakhir. Keduanya berbisik untuk membahas beberapa patah kata, atau memutuskan untuk bergegas lebih awal. Kalau Zhang Yu kalah pada akhirnya, jika dia tidak datang ke Taiwan dan membuat semuanya basi, maka itu akan merepotkan. Sue Gui dan Jia Ze bertindak sendiri-sendiri, dan berusaha menjelaskan semuanya kepada semua orang dalam kelompok setelah pertunjukan Zhang Yu, agar tidak membuat semuanya sulit diselesaikan pada akhirnya. Tentu saja, Jiang Chengxuan juga melihat kegembiraan program Ma Hao, dan dia tentu saja khawatir. Sebaliknya, dia melihat Zhang Yu di sampingnya, dan melihat bahwa dia masih memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan tidak dapat melihat ketegangan di hatinya sama sekali. Jiang Chengxuan mengerang sejenak dan berbisik, "Tuan Xiao Zhang, apakah menurutmu?" Zhang Yuonyan melirik Jiang Chengxuan dan tertawa, "Kakak Jiang, jadi apa yang harus dilakukan? Aku lebih muda darimu, kamu bisa memanggilku Zhang Yu atau Xiao Zhang." Tambahkan guru, itu terlalu mengada-ada. Kebaikan dan kejujuran Zhang Yu menyuruh Jiang Chengxuan untuk membelinya, lalu tersenyum, sama-sama. "Zhang Yu, bagaimana menurutmu tentang nyanyian Ma Hao?" "Tidak apa-apa, apa yang salah?" Zhang Yuonyan tersenyum. Jiang Chengxuan tersenyum pahit dan berkata, "Menurutku, pekerjaan Ma Hao kali ini berstandar tinggi. Kurasa sebaiknya kau berhati-hati. Jika tidak berhasil, kau dapat menyesuaikan programmu." Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, "Saudari Jiang, tidak perlu terlalu khawatir. Sepertinya program tingkat ini sama sekali tidak cocok untukku. Kau tunggu saja untuk melihat apakah orang itu tidak bisa turun ke panggung pada akhirnya." Ketika Jiang Chengxuan melihat Zhang Yu sama sekali tidak melihat Ma Hao, hatinya terasa tak berdaya. Ia akan membujuk Zhang Yu, dan akan lebih baik untuk membahas beberapa tindakan balasan. Namun, melihat Zhang Yu yang bahkan tidak peduli tentang hal itu, ia juga tahu dalam hatinya bahwa apa yang ia katakan juga omong kosong. Tampaknya sangat sulit untuk menyelesaikan masalah pada akhirnya. Di antara diskusi di antara para penonton, Ma Hao dengan cepat menyelesaikan larinya bersama band dan melangkah turun dari panggung. Berbicara tentang kecepatan latihan, Ma Hao lebih cepat daripada yang lain. Namun, begitu saja, butuh 4 atau 5 kali untuk bernyanyi maju mundur. Bagaimana mengatakan kali ini skala pertunjukannya juga relatif besar, baik sisi seni maupun orkestra nasional telah lebih memperhatikannya, sehingga latihannya juga lebih ketat dari sebelumnya. Setelah Ma Hao turun, ia menatap Zhang Yu dengan senyum puas, tetapi ia mendapati bahwa pihak lain tampak santai dan tampak seperti tidak ada yang salah, dan ia sama sekali tidak tampak khawatir. Tidak dapat dihindari bahwa hatiku akan terluka. Biarkan anak Anda berpakaian, tunggu hingga latihan berakhir dan lihat apa yang bisa dilakukan anak Anda. Zhou Jin menyapa dengan senyum saat ini dan berkata, "Saudara Hao, pertunjukan Anda terlalu bagus. Saya hampir mengejutkan seluruh penonton." Ma Hao melirik dan tersenyum bangga, tidak apa-apa mendengarkan efek ini. "Seperti apa, Saudara Hao?" Zhou Jin berkata sambil mengacungkan jempol pada saat yang sama, dan berkata, "Itu hanya program fasad dari pertunjukan kita kali ini." "Hehehehe." Ma Hao tersenyum bangga. Zhou Jin kemudian tertawa dan berkata, "Saudara Hao, saya benar-benar yakin sekarang, mengapa Anda mengatakan bahwa selera Anda begitu tinggi. Pertunjukan yang begitu bagus tidak dapat luput dari pandangan Anda, mengapa saya tidak dapat memiliki level Anda?" Ma Hao tersenyum bangga, "Seperti yang Anda katakan. Ada peluang serta selera pribadi. Sebenarnya, saya telah mengunjungi banyak master musik untuk karya ini, dan saya tidak tahu berapa banyak hubungan yang telah digunakan di tengah-tengah. Jika ini tidak berhasil, apakah saya sia-sia? Ngomong-ngomong, apakah anak itu baru saja terlihat tercengang? Takut." Petik 2. Tidak ada salahnya bicara. Zhou Jin tertawa. "Saya rasa anak itu tidak takut untuk bicara. Sekarang saya tidak bisa bicara sekarang. Saya sangat takut sekarang karena saya terburu-buru." "Hehehe, itu benar. Buat dia takut. Biarkan dia bertaruh dengan saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati." Ma Hao berkata demikian,
berbisik, "Tunggu saja. Saya akan pergi dan berbicara dengan orang-orang tua itu sebentar lagi. Ketika latihan selesai, biarkan orang itu menyingkirkan teman-teman kita. Terserah Anda untuk memilih pertunjukan." Zhou Jin mendengar senyum di wajahnya dan berkata, "Terima kasih, Saudara Hao." Latihan di atas panggung berlanjut. Ma Hao menggunakan kesempatan ini untuk berusaha keras, mencoba mendapatkan lebih banyak orang untuk menafkahi diri mereka, dan kemudian membiarkan Zhang Yu minggir. Kebanyakan orang dalam rombongan seni sebenarnya telah disetujui oleh Sue Gui dan Jia Ze sebelumnya saat ini. Dikatakan bahwa mereka dituntut untuk menjadi pembawa damai secara diam-diam dalam masalah ini, dan yang terbaik adalah tidak membuat situasi terlalu keras. Terlalu kaku, sehingga semua orang tidak akan bisa mengundurkan diri pada akhirnya. Karena Sue Gui dan Jia Ze relatif tua di antara kerumunan, semua orang secara alami tidak pandai dalam masalah ini. Mereka menolak untuk mendamaikan keduanya dan harus diam-diam setuju. Mengenai pendekatan Ma Hao, kerumunan hanya tersenyum padanya dan mengatasinya. Tidak peduli apapun, tingkat keseluruhan program Ma Hao masih ada di sana, jadi penegasan yang diperlukan pada dasarnya ada di sana. Ketika Ma Hao mendengar penegasan semua orang tentang pertunjukannya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menang, dan kembali ke posisinya, menunggu dengan bangga untuk mengakhiri latihan. Tapi itu mengejutkan. Beberapa pertunjukan berikutnya, latihan tidak berjalan dengan baik. Karena kesempatan langka untuk tampil, hampir setiap aktor ingin terus berkembang, jadi ritmenya menjadi menunda-nunda. Suatu sore berlalu, jangan bicara tentang pertunjukan terakhir Zhang Yu. Bahkan Jiang Chengxuan tidak mengambil gilirannya, dan latihan pun berakhir. Setelah latihan, sebagian besar rombongan seni kembali ke hotel untuk makan malam. Setelah latihan, Lange segera mengundang Zhang Yu untuk makan di rumahnya. Zhang Yu tidak pandai menolak, lagi pula, mereka sudah siap. Tetapi masalahnya sekarang adalah tampaknya cukup memalukan untuk tidak mengambil apapun dengan kedua tangan. Bagaimana melakukannya? Zhang Yu melihat ekspresi penuh harap Lange dan memutuskan untuk menjawabnya. Namun, dia berencana untuk kembali ke hotel terlebih dahulu, lalu keluar untuk menyiapkan beberapa hadiah untuk Lange, dan kemudian mengunjungi pintu. Memikirkan hal ini, saya dengan santai membuat alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah masalah sepele untuk kembali ke hotel. Setelah saya sibuk, saya akan naik taksi untuk mengunjungi rumah Lange di malam hari. Lange tidak memikirkannya, dia menulis alamatnya di sebuah catatan dan memasukkannya ke Zhang Yu. Pada saat yang sama, dia juga menjadwalkan waktu makan. Tentu saja, Lange juga menyarankan bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dibawa Zhang Yu bersama teman-temannya. Sebenarnya, dia juga khawatir Zhang Yu akan menjadi tamu sendirian, tidak ada kenalan di sekitarnya, dan dia merasa malu. Setelah keduanya putus, Zhang Yu memberitahu Suqian tentang hal itu di mobil yang kembali ke hotel. Dia ingin Suqian menemaninya ke rumah Lange sebagai tamu. Namun, Suqian sudah membuat janji dengan Tian Guangcheng dan direktur seni dari kelompok seni tersebut. Mereka bertiga sudah membuat janji. Malam harinya, mereka akan merangkum geladi bersih acara hari ini. Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk menemani Zhang Yu makan malam. Zhang Yu tidak bisa tidak melihat situasi tersebut. Sepertinya dia hanya bisa pergi sendiri di malam hari. Setelah Zhang Yu kembali ke hotel, dia langsung mulai mencari hadiah. Namun setelah memikirkannya cukup lama, dia tidak tahu apa yang harus dipersiapkan untuk Lange. Sebenarnya, Zhang Yu tidak begitu mengerti kejadian-kejadian dalam adegan tersebut. Mungkin saat ini, yang terbaik adalah mencari seseorang untuk membantu staf. Namun untuk mencari seseorang untuk membantu, selain Suqian, Zhang Yu tidak terlalu mengenal orang lain dalam kelompok seni tersebut. Setelah banyak pertimbangan, Zhang Yu merasa bahwa Jiang Chengxuan adalah seorang kenalan yang bisa berbicara beberapa patah kata dengan dirinya sendiri. Tampaknya hal yang merepotkan ini, pada akhirnya, hanya bisa meminta bantuan Jiang Chengxuan. Memikirkan hal ini, Zhang Yu segera menelepon Jiang Chengxuan. Awalnya, dia akan berdiskusi dengan pihak lain melalui telepon, tetapi Jiang Chengxuan mengerti maksud Zhang Yu. Dia sangat antusias dan bahkan tidak menghabiskan makanannya, jadi dia berlari menghampiri. Jiang Chengxuan datang ke kamar Zhang Yu, dan segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu, memikirkannya, sebenarnya, saya biasanya menerima undangan yang lebih formal di luar negeri, dan ini adalah pertama kalinya saya menjadi tamu.
Yang terbaik adalah menyiapkan sesuatu. Akan tetapi, umumnya tidak disarankan untuk menyiapkan hadiah yang sangat mahal. Alasan utamanya adalah bahwa para tamu sangat hambar, dan kemudian, itu akan membuat tuan rumah merasa sedikit tertekan dan mungkin tidak dapat menerimanya. Sebenarnya, dari budaya lokal orang lain, memesan barang-barang kecil seperti anggur atau coklat juga merupakan hadiah yang cocok. Tetapi bagaimanapun juga, kita adalah orang asing, dan sebenarnya agak menyebalkan untuk memberikan barang-barang ini. Saya merasa bahwa memberikan beberapa hadiah kecil dengan karakteristik Cina, seperti kipas angin atau sepotong kecil ornamen yang tidak berharga, dan kemudian 4 harta karun dari ruang belajar yang lebih murah, lebih cocok. Sebenarnya, ada banyak barang-barang ini di negara ini, dan harganya tidak mahal, jika Anda mempersiapkan sedikit sebelum berangkat. Untuk saat ini ya, kalau tidak, Budapest juga merupakan ibu kota suatu negara. Seharusnya ada komunitas Tionghoa di sini. Pergi berbelanja, membeli hadiah kecil dengan ciri-ciri seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah. Dan Anda juga dapat membeli lebih banyak set, jika nanti Anda ingin menggunakannya, tetapi juga untuk memudahkannya. Zhang Yu mengangguk, tampaknya ini juga merupakan cara yang baik. Tetapi kemudian mengerutkan kening, dan berkata, masalahnya adalah saya tidak tahu banyak tentang Budapest. Siapa yang tahu di mana komunitas Tionghoa bersembunyi? Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, bukankah ada sopir taksi jika Anda tidak terbiasa? Mereka semua adalah orang tua yang sudah tua. Anda tidak mungkin terbiasa dengan hal-hal ini. Belum lagi masih ada internet, dan tidak masalah untuk menemukan peta daring. Pada saat yang sama, dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Selagi hari belum gelap, itu akan segera selesai. Zhang Yu mendengar beberapa patah kata dan berkata, Saudari Jiang, saya bisa pergi sendiri. Saya tidak perlu Anda menemani saya untuk masalah itu. Jiang Chengxuan mendengar senyuman dan berkata, satu orang lagi untuk membantu, bukankah itu satu orang lagi untuk dibicarakan? Seseorang membantu staf, lebih baik daripada tidak ada yang membantu. Ayo pergi, jangan lama-lama. Melihat antusiasme Jiang Chengxuan, Zhang Yu tentu saja merasa sangat baik terhadap pihak lain, dan menganggapnya sebagai teman yang baik dan antusias. Dua orang, Zhang Yu dan Jiang Chengxuan, meninggalkan hotel dan naik taksi. Setelah menjelaskan alasannya, pengemudi tua itu segera membawa kedua orang itu menyeberang jalan dan tiba di komunitas Tionghoa lokal terbesar. Setelah keluar dari mobil, mereka berdua bertanya, dan segera menemukan toko khusus yang menjual barang-barang Cina. Ada banyak barang di toko itu, belum lagi semuanya, tetapi pada dasarnya mereka menyediakan sebagian besar barang. Setelah dua orang memilih, mereka akhirnya memilih beberapa kipas, beberapa set 4 harta karun di ruang belajar, dan beberapa set-set teh. Harganya tidak mahal, dan sangat khas. Barang-barang itu juga cocok sebagai hadiah untuk berkunjung. Zhang Yujian akhirnya mendapatkan hadiah itu, dan dia merasa lega, dan sangat lega. Tepat di tengah jalan, mengingat bahwa Chen Chengxuan belum makan malam, dia mengundang Jiang Chengxuan untuk menemaninya ke rumah Lange pada malam hari. Jiang Chengxuan awalnya ingin menolak untuk datang, terutama karena Zhang Yu sendiri adalah tamu, mengunjungi rumah orang lain, dan membawa orang asing yang tidak dikenalnya kepadanya, yang merupakan hal yang sangat tidak sopan. Namun, Zhang Yu merasa acuh tak acuh. Selain itu, ini adalah apa yang dikatakan Paul Langer sendiri. Dia tidak keberatan membawa teman-temannya untuk berkunjung, hanya karena Suqian tidak punya waktu. Dia kebetulan bersama Jiang Chengxuan. Orang provinsi itu pergi dan tidak akrab jika pemandangannya lebih memalukan, bukankah itu membosankan? Setelah permintaan berulang kali dari Zhang Yu, Jiang Chengxuan akhirnya setuju untuk mengunjungi Zhang Yu. Tentu saja, Jiang Chengxuan, yang selalu memperhatikan gambar, akhirnya kembali ke hotel terlebih dahulu, dan berpakaian dengan hati-hati. Dia, tentu saja, akan memberikan perhatian khusus dalam hal ini. Zhang Yu juga mengganti satu set pakaian. Untuk pertama kalinya, dia pergi menjadi tamu. Itu terlalu kasual dan sepertinya tidak sopan. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan selesai memilah satu sama lain dan berkumpul lagi. Jiang Chengxuan bahkan lebih cantik setelah berdandan, Zhang Yu mengangguk diam-diam. Dan Zhang Yu mengganti satu set pakaian, itu dianggap sedikit semangat. Meskipun itu bukan lotere, tetapi juga tinggi dan tegak, dan keduanya melihat sisi lain dari yang lain. Dua orang berikutnya berangkat bersama ke rumah besar Paul Lange.
Dua orang naik taksi dan tiba di kawasan pemukiman di Budapest sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Lange. Lingkungan sekitar sangat tinggi dan dipenuhi pepohonan, dan rumah Lange terletak di jantung kawasan pemukiman. Setelah Zhang Yu dan Jiang Chengxuan turun dari bus, mereka memeriksa nomor rumah dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Kemudian mereka datang ke pintu dan menekan bel pintu. Dengan bunyi bel pintu yang nyaring dan pintu terbuka beberapa saat kemudian, Paul Langer muncul di depan pintu sambil tersenyum. "Zhang, Anda di sini. Selamat datang, selamat datang." Paul Lange melihat Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, dan dia memeluk Zhang Yu dengan hangat. Setelah Zhang Yu dan Lange berpelukan, dia juga tersenyum dan memberi isyarat kepada Jiang Chengxuan, berkata, "Tuan Lange. Ini teman saya, Jiang Chengxuan." Setelah mendengar ini, Jiang Chengxuan tersenyum tipis pada Lange dan berkata dalam bahasa Inggris, "Halo Tuan Lange. Saya minta maaf datang ke rumah Anda tanpa menyapa Anda terlebih dahulu." Paul Lange tersenyum dan berkata, "Apa yang memalukan dari ini? Saya dapat mengundang wanita secantik ini sebagai tamu Anda, dan istri saya dan saya sangat disambut." Selama pembicaraan, saya juga berciuman dengan Jiang Chengxuan. Jiang Chengxuan juga seorang selebriti garis depan, dan ada banyak teman asing untuk diajak bicara, jadi dia tidak merasa jijik dengan etiket tradisional di Eropa dan Amerika Serikat ini. Beberapa salam sederhana, kemudian saya masuk ke rumah Lange. Rumah Lange sangat mewah, dan luasnya tidak kecil. Sekilas, Anda tahu bahwa itu pasti villa besar dengan kualitas yang memadai. Jika ditempatkan di Beijing, nilainya benar-benar tak terbayangkan. Setelah beberapa orang memasuki rumah, istri Lange baru saja memeriksa makanan di dapur dan segera menyambut mereka, menyambut keduanya. Istri Paul Lange bernama Nicole Rodam Lange. Dia adalah seorang profesor madya Departemen Musik Vokal Konservatorium Musik Hungaria. Anda dapat melihat dari penampilannya bahwa dia adalah wanita dengan temperamen dan selera yang sangat baik. Beberapa orang bergumam di lobi rumah Lange. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan memberikan hadiah di tangan mereka kepada Nyonya Lange, yang merupakan upacara pertemuan. Setelah menerima hadiah, Nyonya Lange mengucapkan terima kasih kepada keduanya, diikuti dengan berbalik dan masuk kembali ke dapur untuk melihat makanan di dapur. Paul Langer menghibur mereka berdua yang duduk di sofa di ruang tamu, makan buah, dan mengobrol tentang beberapa kata-kata rumah tangga yang tidak penting. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dari gedung, menyela obrolan pertama beberapa orang. Seorang gadis cantik juga berjalan menuruni tangga. Paul Lange langsung tersenyum ketika melihat gadis itu, dan berkata, "Ana, kamu di sini tepat. Kemarilah, dan aku akan memperkenalkan dua tamu terhormat kepadamu." Ketika gadis bernama Ana mendengar ini, dia secara tidak wajar menamparkan bibirnya, tetapi datang. Pada saat ini, Paul Lange menoleh ke Zhang Jiang dan berkata, "Dua, ini putriku, Ana Lange." Setelah itu, dia melihat putrinya dan berkata, "Ana, ini tamu dari Tiongkok. Ini Zhang Yu." "Wanita mana yang dipanggil?" "Jiang." Petik 2. Jiang Chengxuan. Jiang Chengxuan menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, Langer membuat ekspresi menyesal dan mengikuti putrinya, tidak bisa menyapa kedua tamu. Ana Lange tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala mereka secara terpisah, dan pada saat yang sama tersenyum, dan berkata, "Halo." Setelah itu, saya mengikuti, dan berkata, "Salamnya sudah selesai. Saya bisa pergi sekarang." Setelah itu, sebelum Lange menjawab, dia langsung berbalik. Melihat ini, Paul Lange menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menoleh ke Zhang Jiang, berkata, "Maaf untuk keduanya. Anak ini terlalu muda, dia masih remaja dan memiliki karakter yang aneh." Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Tidak masalah Tuan Lange. Sebenarnya saya juga remaja sekarang, sebenarnya, dalam hal karakter, mungkin tidak lebih kuat dari putri Anda." Paul Langer sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Ya, Zhang Yu. Pada pertunjukan terakhir, saya ingat bahwa usia Anda seharusnya tidak terlalu besar. Saya tidak tahu betapa merepotkannya mengetahui usia Anda yang sebenarnya." "Saya 17 tahun." Zhang Yu tertawa. Paul Lange dan Jiang Chengxuan mendengar ini dan terkejut pada saat yang sama. Meskipun Zhang Yu melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia seharusnya masih muda. Tetapi bagaimanapun juga, Zhang Yu sangat besar. Orang seperti itu yang tinggi dan besar dan mengatakan bahwa dia berusia 17 tahun memang terdengar aneh bagi keduanya.
Paul Lange mendengar ini dan berubah menjadi ekspresi kagum, berkata, Zhang. Aku tidak menyangka kamu 1 tahun lebih muda dari putriku. Kamu benar-benar seorang jenius muda. Di antara orang-orang yang aku kenal, di antara kamu tidak ada yang akan melampaui kamu di usia ini. Petik 2. Tidak, ayah. Bukankah kamu mengatakan bahwa bakat musik Alan juga salah satu yang terbaik di negara ini? Mengapa sekarang mengatakan bahwa orang lain adalah seorang jenius muda? Kamu menjadi terlalu cepat sekarang. Suara Ana segera datang. Ketika Paul Lange mendengar kata-kata itu, dia harus meminta maaf kepada keduanya lagi dan tersenyum, berbalik untuk melihat putrinya lagi, dan berkata dengan tidak senang, Ana. Aku mohon padamu, bisakah kamu bersikap sedikit sopan di depan para tamu? Ana berkata dengan acuh tak acuh, mengapa aku tidak sopan? Apakah aku marah dengan para tamu? Lagi pula, dia tidak setua aku, bagaimana kamu bisa bersikap sopan? Kamu, Paul Lange mengerutkan kening ketika mendengar itu, bahkan jika mereka bukan kamu. Mereka juga tamu. Lagi pula, meskipun mereka tidak sebesar kamu, mereka sudah menjadi konduktor dan komposer utama Tiongkok. Kamu bisakah itu dibandingkan dengan yang lain? Ana melotot, dan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Zhang Yu berkata, tidak, ayah. Hanya dia, apakah komposer terkemuka Tiongkok? Bukankah tingkat komposisi Tiongkok sangat rendah? Paul Lange mendengar bahwa dia hampir tidak marah, dan wajahnya berubah. Apa yang kamu katakan? Ada apa denganku? Ana mengedipkan matanya yang besar dan berkata, menurutku, Tiongkok sebesar negara. Seharusnya ada 4 atau 5 miliar orang. Biarkan orang yang lebih muda dariku menjadi komposer hebat dalam negeri. Apakah orang Tiongkok hanya tahu menghasilkan uang tahun-tahun ini? Jadi, apakah sekolah musik profesional tutup? Hahaha. Zhang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar ini lagi, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ana Lange, yang tertawa, memberinya tatapan pucat. Jiang Chengxuan duduk di samping dengan senyum masam di wajahnya, dan dia tidak tahu harus berpikir apa tentang putri Paul Lange yang lugas ini. Paul Lange, tentu saja, kesal dengan putrinya. Ding, bel pintu berbunyi lagi saat ini. Ketika Paul Langer melihat kesempatan itu, dia melirik putrinya dengan tidak senang, dan berkata, belum siap untuk membuka pintu. Lihat apakah Tiron ada di sini. Ana Lange berkata dengan senyum di wajahnya dan berkata, guru Tiron akan datang malam ini. Kalau begitu aku akan menyambutnya. Setelah itu, dia meninggalkan beberapa orang dan melarikan diri. Pada saat ini, Paul Lange berubah menjadi ekspresi minta maaf dan menatap Zhang Yu dan Jiang Chengxuan. Saya sangat menyesal, karakter putri saya sangat kasar. Sebenarnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Sekarang saya hanya bisa meminta maaf kepada keduanya. Zhang Yuonyan tersenyum acuh tak acuh, berkata, tidak apa-apa, Tuan Lange. Faktanya, kepribadian putri Anda cukup lugas. Lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki kepribadian sendiri. Benar, karena Anda dan istri Anda sama-sama master musik, maka putri Anda juga harus belajar musik. Paul Lange menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dia bukan siswa musik. Dia membenci musik sejak dia masih kecil dan mempelajari segalanya. Faktanya, dia belajar seni. Ketika Zhang Yu dan Jiang Chengxuan mendengar kata-kata itu, mereka juga menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Jika Lange dan suaminya adalah musisi besar, mengapa mereka melahirkan seorang putri yang tidak menyukai musik tetapi suka belajar seni? Kedengarannya aneh. Saat ini ada suara langkah kaki di koridor. Beberapa orang menoleh pada saat yang sama dan melihat ke arah pintu. Ana Lange masuk dengan sikus seorang pria berjanggut. Ketika Ana memasuki ruangan, dia berteriak dengan gembira, ayah. Ini guru Tiron. Paul Lange buru-buru berdiri, menyapa orang banyak, dan tersenyum pada pendatang, Tiron. Anda di sini. Hebat, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada 2 teman baru. Paul Langer membawa Tirone Rogers ke sofa. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan juga berdiri saat ini. Lange memperkenalkan mereka kepada Zhang Jiang dan bertemu Tailun. Beberapa orang berjabat tangan, dan Zhang Jiang kembali ke tempat duduknya dan duduk lagi. Tiron Rogers juga duduk di sofa. Ana tersenyum di samping Tailun saat ini, dan tertawa, Guru Tailun. Saya akan mendaftar ke Akademi Seni Rupa Nasional tahun depan.
Sekarang saya sudah mulai menyiapkan portofolio untuk ujian. Setelah Anda selesai makan, tetapi saya harus pergi ke kamar saya untuk membantu saya dengan staf yang baik. Petik 2. Tyrone Rogers tertawa dan berkata, "Tidak, Anna. Biasanya Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimana Anda bisa mendaftar untuk hal-hal kecil seperti Akademi Seni Rupa dan menggunakan saya untuk membantu staf? Tidak seperti Anda." Anna mendengar ekspresi acuh tak acuh, berkata, "Keyakinan adalah kepercayaan diri. Staf adalah staf. Tidak ada hubungan logis di antara mereka. Guru Tailun, saya salah satu siswa favorit Anda, jadi Anda menggunakan saya sebagai camilan, apakah juga tugas guru yang baik, kan?" Hehehehe. Tyrone dan Lange keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum hampir bersamaan. Agar tidak meremehkan Zhang Jiang, Paul Langer menjelaskan kepada mereka sambil tersenyum, "Tyrone dan saya adalah teman lama. Dia adalah seorang profesor di Universitas Seni Rupa Nasional Hongaria. Dan dia juga guru seni putri saya, Anna." Setelah mendengar ini, Jiang Chengxuan tertawa, "Sebenarnya, saya juga suka seni saat masih kecil. Saya juga belajar cukup lama di tengah-tengah, tetapi bakat saya biasa saja. Kemudian saya tidak mengambil jurusan ini, tetapi sekarang saya pikir itu cukup disesalkan." Tyrone Rogers tertawa dan kemudian berkata, "Sebenarnya, musik dan seni memiliki kesamaan. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah alat eksplorasi untuk deskripsi abstrak dari emosi batin manusia. Pengejarannya sama, tetapi elemen dasarnya tidak sama. Karena Nona Jiang sudah menjadi musisi utama Tiongkok, Anda dapat melihat bahwa prestasi dan bakat musik Anda jauh lebih tinggi daripada seni rupa. Sekarang tampaknya ketika Anda memilih musik, Anda seharusnya menjadi pilihan yang tepat." Petik 2. Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, "Tuan Rogers, Anda sangat hebat. Sebenarnya, saya masih sangat muda dan saya tidak dapat berbicara tentang musisi terkemuka manapun. Sekarang saya hanya belajar dan mengeksplorasi." Tyrone mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "China memiliki sejarah panjang, tanah yang luas, dan populasi yang besar. Saya percaya bahwa tidak peduli apapun jenis bisnisnya, persaingannya pasti sangat ketat. Karena negara Anda dapat memilih Anda untuk mewakili China dan pergi ke luar negeri untuk tampil, saya rasa itu bukan kebetulan. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang memiliki sedikit kerendahan hati, dan selalu ada lebih banyak manfaat untuk pertumbuhan daripada kerugian. Saya percaya bahwa di masa depan, Anda harus mencapai lebih dari itu." Petik 2. Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih Guru Rogers atas pujian Anda." Anna Lange tiba-tiba menyela saat ini, berkata, "Guru Tyrone, apa pendapat Anda tentang perkembangan masa depan saya?" "Anda," Tyrone berkata sambil tersenyum, dan berkata, "Saya pikir Anda akan diterima di Akademi Seni Rupa Nasional. Biarkan saya mengevaluasi Anda. Jika Anda tidak dapat lulus ujian, apa yang saya katakan sekarang bukan tanpa alasan." Petik 2. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa melihat ekspresi memalukan di wajah Anna. Anna Lange mendengar beberapa orang menertawakannya, merajuk karena marah, tetapi orang-orang di sekitar kebanyakan lebih tua dari mereka sendiri, dan tidak masalah jika mereka tertawa. Tetapi pria di tengah yang lebih muda darinya berani menertawakan dirinya sendiri, yang membuatnya merasa sedikit kehabisan napas. Dia segera menatap Zhang Yu dan berkata, "Kamu juga mahasiswa konservatori?" Zhang Yuanyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kamu mahasiswa?" Anna Lange bertanya lagi. Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi. Anna Lange sengaja mengerutkan kening saat ini, dan berkata, "Kamu lebih muda dariku. Pendidikanku tidak sebaik milikku." Aku berkata, "Adik laki-laki, aku ingin menertawakan adik perempuanku. Menunggumu diterima di negara kita dengan kemampuanmu sendiri, mari kita bicarakan tentang itu di konservatori." Paul Langer melihat putrinya pergi ke Zhang Yu lagi, senyum di wajahnya menghilang, dan alisnya mengernyit lagi. Zhang Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Mengapa saya harus diterima di konservatori negara Anda? Saya memenuhi syarat untuk menertawakan Anda. Apakah tidak mungkin saya diterima di konservatori negara kita?" Anna Lange berkata dengan bangga, "Akademi Musik Tiongkok sama sekali tidak diterima secara internasional. Jadi jika Anda ingin membuktikan kemampuan Anda tentu saja dapat diterima di Akademi Musik Hungaria kami untuk menjelaskan masalahnya." "Bukankah begitu, Anna? Bagaimana Anda bisa memberitahu saya?" Paul Lange tidak dapat menahannya lagi,
berkata, bakat Zhang Yu dalam musik 10.000 kali lipat dari Anda. Anda sangat malu untuk mendidik orang. Ana Lange melirik sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan bakat musiknya yang 100 juta kali lipat dari saya? Saya bukan pembelajar musik. Saya memiliki kemampuan untuk membuat Anda dibandingkan dengan Alan Bibi. Bahkan jika dia sedikit lebih baik dari Alan, saya akan melayaninya. Petik 2. Anda, Paul Lange sangat marah. Baiklah, Paul, Ana masih muda, kau tidak perlu melatihnya. Tyrone Rogers mengatakan ini dan menoleh ke Ana, berkata, Ana, pergi dan panggil Alan ke bawah, jika aku sudah lama tidak melihatnya, lihat apakah dia sudah dewasa akhir-akhir ini. Ana Lange selalu menghormati Tyrone, jadi dia harus berdiri dan naik ke atas. Paul Langer menghela napas dan berkata, anak ini, tidak seperti itu ketika aku masih kecil. Siapa yang tahu bagaimana karakternya begitu memberontak dalam beberapa tahun terakhir. Tyrone Rogers tersenyum dan membujuk, Paul. Ini hanya masalah sepele, bagaimana kamu bisa marah? Selain usia Ana, sudah waktunya untuk kepribadiannya yang pemberontak. Ketika dia sedikit lebih tua, sangat hampir stabil. Bagaimanapun, bakatnya dalam seni masih sangat langka di Tiongkok. Kamu seharusnya senang memiliki bayi perempuan seperti itu di keluargamu. Paul Lange harus berubah menjadi senyum masam. Sebenarnya, dia sangat puas dengan bakat putrinya dalam melukis, tetapi karakter ini terkadang benar-benar membuatnya merasa sangat canggung. Bel pintu di rumah Lange berbunyi lagi. Paul Lange meminta maaf kepada beberapa orang, bangkit dan membuka pintu. Mengikuti Direktur Artistik Orkestra Nasional, Roy Foster juga datang ke rumah Lange. Zhang Yu dan Foster sudah saling bertemu, dan setelah menyapa sebentar, mereka duduk untuk mengobrol lagi. Ana Lange sedang berjalan menuruni tangga dengan seorang anak laki-laki saat ini. Ketika Paul Lange melihat ini, ia segera meminta putranya Alan Lange untuk menyapa Zhang Yu dan Jiang Chengxuan. Alan Lange tampak seperti anak yang sangat penurut, dan segera menyapa Zhang Jiang dan kedua anaknya sesuai dengan instruksi ayahnya. Tentu saja, kedua Zhang Jiang merasakan perbedaan kepribadian yang sangat besar antara sang adik dan sang adik. Pada saat yang sama, putra Paul Lange sangat terkesan. Alan Lange duduk di sana dengan sangat tenang, hanya dia mendengarkan beberapa orang mengobrol, sekilas ia berasal dari keluarga yang baik. Roy Foster berbicara sambil tersenyum dan menatap Alan, dan berkata, Alan, bagaimana pianonya? Alan Lange berkata, saya berlatih setiap hari seperti yang diinstruksikan oleh guru. Roy Foster mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, oke. Tunggu sebentar setelah makan malam, berikan Paman Roy peregangan, dan biarkan Paman melihat seberapa hebat kemampuanmu. Begitu, Paman Roy, kata Alan Langer. Roy Foster menatap Paul Lange lagi, dan tersenyum, Paul. Karakter Alan benar-benar pendiam. Dibandingkan dengan Ana, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ana Lange langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, Paman Roy. Apa maksudmu? Apakah karakterku seburuk itu? Roy Foster tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Tapi Ana, jika kamu mempertahankan kepribadian lada kecil ini, apakah ada anak laki-laki sepertimu di sekolahmu? Ana Lange membeku dan berkata, tentu saja. Sepertinya aku gadis yang baik dan cantik. Orang-orang yang menyukaiku dapat membentuk tim. Oh, Roy Foster tersenyum dan berkata, karena begitu banyak anak laki-laki sepertimu. Mengapa tidak membawa satu kembali? Bertemu Paman Roy. Ana Lange berkata, Paman Roy. Seseorang menyukaiku dan aku menyukai orang lain. Ini adalah dua konsep. Oke, selain itu, aku masih muda, dan aku tidak ingin punya pacar sebelum kuliah. Dan, tidak ada anak laki-laki di sekolah kita yang bisa kulihat. Tidak mungkin. Apakah menurutmu Suster Jennifer membawakanmu pacar sebelum sekolah menengah? Kalau begitu aku tidak mau. Roy Foster mendengar ini, dan segera menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, Ana. Jika Jennifer diam-diam punya pacar di sekolah, kamu harus kembali dan memberitahu Paman Roy. Aku akan membelikanmu satu set lukisan papan kelas atas. Tidak, Paman Roy. Tidakkah menurutmu aku tipe orang yang mengkhianati saudara perempuannya untuk satu set papan seni? Ana Lange berkata dengan keributan yang sama. Roy Foster tersenyum pahit, bagaimana ini bisa membingungkan. Dan memberitahu ayahnya tentang perselingkuhan putrinya, bukankah itu seharusnya pengkhianatan?
Kenapa tidak? Ana Lange berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan masalah antara anak perempuan dan ayah. Ini jelas masalah antara saudara perempuan dan saudara perempuan. Bagaimanapun, aku tidak akan membocorkan rahasia saudara perempuan itu. Membocorkannya itu tidak baik untuk ayah orang lain. Jika Anda ingin tahu, yang terbaik adalah menyewa detektif swasta, dan itu tidak akan jelas saat itu. Tentu saja, di hadapan ayah saya akan memberitahu Anda kapan harus mulai menyewa. Tapi itulah intinya, dan sedikit lagi, saya tidak akan mengatakannya. Petik 2. Hehehehe. Orang-orang di dalam rumah tertawa bersamaan ketika mereka mendengar ini. Hanya saja Roy dan Paul tersenyum pahit, dan yang lainnya hanya merasa sedikit senang. Kemudian semua orang mengobrol sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi istri Lange, Nicole, untuk keluar dan memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk memulai makan malam. Mendengar ini, Paul Lange bangkit dan memimpin orang banyak ke restorannya sendiri, dan sebagai gantinya duduk dalam urutan terpisah. Sebagai tamu penting untuk makan malam, Zhang Yu dan Jiang Chengxuan duduk di posisi yang lebih penting di satu sisi. Ketika Zhang Yu berada di Beijing, dia makan 2 kali makanan barat, jadi itu bukan sedikit pengalaman. Setelah semuanya disiapkan dengan benar, kami mulai menyajikannya. Karena ini adalah pesta yang lebih formal, Paul Lange menyiapkan makanan yang sangat lezat. Lange menyiapkan sebotol anggur lokal yang baik sebagai minuman pembuka. Setelah Zhang Yu lewat, dia tidak pernah minum anggur sekalipun, tetapi kali ini mengingat orang lain menghibur dirinya dengan jamuan makan yang begitu formal, dia tidak menolak untuk menuangkan anggur kepada orang lain untuk diminum. Dari bentuk tubuhnya, tidak masalah untuk minum sedikit saja. Semua makanannya adalah hidangan tradisional Hongaria. Dari makanan pembuka, sup, potongan daging dingin, dan hidangan utama, dapat dikatakan bahwa dilihat dari hidangannya, Paul Lange dan istrinya sangat mementingkan kunjungan Zhang Yu kali ini. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan semuanya sangat senang, dan beberapa dari mereka minum anggur lagi. Untuk mengatakan perasaan ini, Zhang Yu sudah lama tidak mengalaminya. Di atas meja, kemudian memesan anggur, entah itu Tyrone Rogerste atau Roy Foster, membuka kotak percakapan dan membicarakannya. Tentu saja, sebagian besar isi percakapan adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh sebagian orang Hongaria. Bahasa Inggris Jiang Chengxuan biasanya adalah percakapan satu sama lain, tetapi jika Anda mendengarkan orang lain, bahasa Inggrisnya agak lemah. Mungkin sebelum minum, beberapa orang bersikap sopan dan dapat berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi setelah minum, kadang-kadang ada sedikit bahasa Hongaria di tengah-tengah bahasa Inggris. Bagaimanapun, pada akhirnya, Jiang Chengxuan semakin tidak dapat dipahami. Situasi Zhang Yu serupa pada awalnya, tetapi untungnya, ia memiliki artefak surgawi. Ia menemukannya dalam bahasa Hongaria dan mengkliknya, dan segera sebagian besar bahasa Hongaria dapat menanganinya dengan mudah. Saya mendengar beberapa orang berbicara di tengah-tengah, dan mereka juga dapat tertawa bersama mereka, yang lebih baik daripada duduk dengan canggung. Jiang Chengxuan penasaran ketika dia melihat ini. Bisakah Zhang Yu memahami dialog antara daratan dan lautan seperti ini? Memikirkan hal ini, saya pergi ke Zhang Yu dan berbisik, Zhang Yu. Bisakah kamu memahaminya? Bisa mengerti? Apa yang salah? Zhang Yu mendengar senyuman. Jiang Chengxuan mendengar sedikit ekspresi terkejut ketika dia berkata, tetapi percakapan mereka tampaknya bercampur dengan bahasa Hongaria. Bisakah kamu mengerti ini? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku tahu sedikit bahasa Hongaria. Kedengarannya tidak seperti masalah besar. Tampaknya Thailand sekarang berbicara tentang salah satu rekannya. Orang ini sangat membenci bahwa murid-muridnya memasukkan gaya-gaya yang luar biasa itu. Salah satu muridnya hanya suka menggunakan hal-hal ini dalam karyanya. Dan murid ini sering mengatakan bahwa karya-karyanya di masa depan pasti akan digantung di dinding kuil seni, dan pada akhirnya akan menjadi indah. Rekan Tairen ini berkata dengan lugas, bahkan jika kamu ingin menggantung lukisanmu di dinding kuil seni, setidaknya kamu harus tahu seperti apa dinding itu. Jangan mencoret-coret sama sekali. Hehehehehe. Jiang Chengxuan tertawa ketika mendengar sesuatu yang menarik. Paul Lange tiba-tiba mendengar tawa Jiang Chengxuan dan menoleh untuk menatapnya, berpikir bahwa dia dan Tyrone hanya berbicara tentang diri mereka sendiri dan mengabaikan perasaan Zhang Yu dan Jiang Chengxuan. Segera berubah menjadi ekspresi malu, berkata, saya sangat menyesal. Zhang, beberapa dari kita baru saja muncul, tetapi juga dalam bahasa Hongaria. Saya sangat menyesal. Sebenarnya,
Ini tidak dapat menyalahkan Paul Lange karena sopan, terutama sesuai dengan logika normal, sangat tidak sopan untuk sengaja tidak berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami orang di depan para tamu. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, tidak masalah. Saya sebenarnya tahu sedikit bahasa Hongaria. Saya hanya menerjemahkan apa yang Anda katakan kepada teman-teman saya. Tidak perlu meminta maaf. Beberapa orang menunjukkan sedikit ekspresi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Untuk mengetahui bahwa bahasa Hongaria bukanlah bahasa yang populer, itu adalah bahasa yang relatif kecil. Saya tidak berharap bahwa pihak lain akan memiliki ini. Tyrone Roges mendengar itu dan bertanya dalam bahasa Hongaria, Zhang. Saya tidak tahu di mana Anda belajar bahasa Hongaria. Zhang Yu tersenyum dan menjawab dalam bahasa Hongaria, saya mempelajarinya secara daring. Sebenarnya, saya lebih tertarik pada bahasa-bahasa dari berbagai negara. Mungkin saya memiliki bakat dalam bahasa, jadi saya merasa cukup pandai berbicara. Beberapa orang mendengar Zhang Yu mengucapkan bahasa Hongaria yang begitu profesional, dan ekspresi terkejut di wajahnya bahkan lebih luar biasa. Untuk mengetahui bahwa pelafalan Zhang Yu sangat standar dari sudut pandang beberapa orang, kedengarannya seperti bahasa standar resmi tidak terlalu banyak, tingkat profesionalnya sebanding dengan pembawa acara TV. Namun, pihak lain dapat mencapai tingkat ini hanya dengan belajar secara daring. Nyata atau palsu, Roy Foster berkata dengan ekspresi yang luar biasa, Zhang. Aku tidak menyangka bakat bahasamu begitu hebat. Bahkan, mendengarkan pengucapan saja lebih baik daripada aku dan Tyrone. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, aku pribadi lebih suka mempelajari bahasa dari berbagai negara. Mungkin aku masih bisa mendengarkannya di awal, dan itu akan terungkap setelah waktu yang lama. Tyrone Roges berkata, Zhang, jika kamu tidak berbicara dengan baik seperti ini, para guru yang mengajar bahasa Mandarin di sekolah harus mengundurkan diri secara kolektif. Tampaknya kamu berbakat tidak hanya dalam musik, tetapi juga dalam bahasa. Itu adalah jenius super sejati yang tidak mungkin salah. Beberapa orang di sekitarku mendengar ini dan mengangguk satu demi satu. Dari sudut pandang mereka, hanya tutorial yang sedikit payah di internet dapat mempelajari bahasa Hongaria yang profesional tanpa menggunakan kejeniusan untuk menjelaskan apa yang harus digunakan. Anna Lange mendengar bahwa semua orang memuji Zhang Yu begitu banyak, dan dia merasa sedikit kesal ketika dia berkata, ini bukan apa-apa. Jika aku bisa berbicara bahasa Hongaria dan Inggris, jika aku mengatakannya, maka aku juga seorang jenius super. Beberapa orang di sekitar mendengar ini, saling memandang, dan pada saat yang sama tersenyum pahit. Nicole Rodam Lange mengerutkan kening ketika dia melihat putrinya bersikap begitu kasar, Anna. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Apa yang salah denganku? Anna Lange berkata dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu, aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah tidak sopan untuk mengatakan yang sebenarnya? Paul Langer mendengar kata-kata itu dengan terengah-engah, di mana harus berbicara. Di mana kamu bisa, Zhang Yu, yang juga berbicara bahasa Jerman dan Mandarin. Bisakah kamu melakukan keduanya? Anna Lange terkejut, dan berkata, tidak. Dia bisa berbicara bahasa Jerman. Paul Lange mendengar mengatakan, tentu saja. Ketika orang berbicara dengan Master Karl Brand dalam bahasa Jerman, apakah kamu mengatakan mereka akan melakukannya? Kamu tahu Paul Lange belajar di Jerman ketika dia masih muda, semua orang tahu bagaimana berbicara bahasa Jerman. Jika dia berbicara bahasa Jerman, dia pasti tidak berbohong sama sekali. Tetapi yang tidak diharapkan orang-orang adalah bahwa orang-orang Tionghoa di seberang wajah tampak begitu muda, dan mereka bahkan berbicara bahasa Jerman, yang luar biasa. Tyrone Roges mendengar kata-kata itu dan memandang Zhang Yu, Zhang. Apakah kamu juga belajar bahasa Jerman secara daring? Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya suka belajar bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Rusia, dan Hongaria. Baru-baru ini saya juga belajar bahasa Arab. Tentu saja, bahasa-bahasa ini juga itu hanya mencapai tingkat dialog yang enggan. Itu terlalu profesional, dan saya tidak bisa melakukannya. Petik 2. Semua orang di sekitar saya mendengar ini, tetapi itu benar-benar mata besar dan mata kecil. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa ada seorang pria parubaya berusia 30-an dan 40-an. Tetapi pemuda ini, bagaimanapun juga, adalah seorang remaja dan memiliki bakat bahasa yang begitu kuat. Sekarang tampaknya bakat ini benar-benar tidak dapat menjelaskan apapun lagi.
Nicole Lange mengagumi, Zhang. Sejak Paul kembali ke rumah terakhir kali, dia tidak ada hubungannya denganmu. Katakanlah kamu berbakat dalam industri musik. Sekarang tampaknya bakat bahasamu hanya takut tidak kurang berbakat dalam musik. Kamu adalah bakat ganda yang sejati. Tyrone Rogers mendesah sambil tersenyum, aneh sekali katamu. Seorang jenius bahasa datang untuk belajar musik. Aku tidak tahu apakah itu keuntungan dari industri musik atau kerugian dari dunia bahasa. Hehehehe, beberapa orang di sekitarnya tertawa bersamaan ketika mereka mendengar ini. Alan Lange duduk di samping, meskipun dia tidak berbicara, tetapi ada sedikit kekaguman di wajahnya. Meskipun ayahnya selalu mengatakan bahwa bakat musik pihak lain tidak ada bandingannya, dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Tetapi sekarang tampaknya bakat bahasa pihak lain benar-benar tidak ada yang mengejarnya. Mungkin pihak lain juga memiliki bakat musik yang tinggi. Aku benar-benar perlu mencari kesempatan untuk melihatnya sebentar. Anna Lange juga mengesampingkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pihak lain sangat tidak normal sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya, meskipun pihak lain hanya bisa berbicara bahasa Mandarin, itu sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Pihak lain juga memperhitungkan banyak bahasa lain yang berbeda pada saat yang sama. Bakat ini benar-benar tidak ada bandingannya. Karena Zhang Yu dapat berbicara bahasa Hongaria, makanan berikutnya tidak perlu khawatir tentang masalah bahasa, dan dapat dikatakan bahwa lebih mudah untuk dimakan. Dan Zhang Yu juga menjadi penerjemah sementara untuk Jiang Chengxuan. Dia dengan mudah menerjemahkan konten obrolan beberapa orang kepada Jiang Chengxuan, agar tidak bosan karena dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Jiang Chengxuan tidak tahu apa yang telah dibicarakan Zhang Yu hanya dengan beberapa orang, tetapi dia berterima kasih kepada Zhang Yu karena telah membantunya menerjemahkan. Tetapi dengan lebih banyak terjemahan oleh Zhang Yuyue, dia juga terkejut karena Zhang Yu dapat menerjemahkan apa yang dikatakan pihak lain ke dalam bahasa Mandarin tanpa sepatah kata pun. Anda perlu tahu bahwa beberapa orang yang duduk berhadapan satu sama lain sedang berbicara bersama, dan bahkan jika mereka sekarang berbicara bahasa Inggris, mereka mungkin tidak mengerti diri mereka sendiri. Kecepatan terjemahan Zhang Yu sangat cepat, dan terjemahannya sangat akurat, tidak terdengar aneh sama sekali. Ini membuat Jiang Chengxuan sangat mengagumi kemampuan menerjemahkan Zhang Yu. Orang-orang mengobrol dan tertawa cukup lama. Setelah dua saudari utama, Anna dan Alan, merasa bosan dan berlari ke ruang tamu untuk menonton TV. Karena sopan santun, Zhang Yu dan Jiang Chengxuan tahu bahwa mereka sudah kenyang dan tidak bisa pergi, jadi mereka duduk dan mengobrol dengan beberapa orang, dan kemudian mereka makan makanan penutup setelah makan malam, yang merupakan akhir resmi dari makan malam yang mewah ini. Paul Lange minum banyak anggur dan dalam suasana hati yang baik. Dapat dikatakan bahwa dia masih sedikit tertarik dan menertawakan Zhang Yu. Zhang Yu, ayo pergi ke ruang tamu dan duduk dan aku akan membuatkan secangkir kopi untukmu. Kemudian biarkan anakku memainkan biola untukmu, kamu yang menunjuknya. Kamu adalah seorang master. Master tidak bisa bicara, pasti tidak ada masalah dengan menunjuk. Zhang Yu tersenyum. Semua orang bangkit dan datang ke ruang tamu. Saudari Lange juga sedang menonton TV di sofa. Anna memegang kipas lipat di tangannya, mengipasi angin, dan dia tampak sangat santai, sementara Alan terus melihat 4 harta karun di ruang belajar yang dibawa oleh Zhang Yu. Aneh sekali, apa ini? Melihat ini, Paul Lange mengerutkan kening, dan berkata, mengapa kalian berdua membuka hadiah para tamu? Sama sekali tidak sopan. Alan mendengar sedikit canggung di wajahnya, dan buru-buru memasukkan benda aneh di tangannya ke dalam kotak dan mendorongnya ke samping. Anna mengedipkan matanya yang cukup besar dan berkata, apakah ada yang salah dengan ini? Bukankah ini hadiah untuk rumah kita? Mengapa tidak bisa dibuka? Kamu, Paul Lange benar-benar tidak bisa membantu putrinya ini. Aku hanya bisa melihat ke arah putraku dan berkata, Alan, kamu membawa biolamu. Biarkan Tuan Zhang melihat levelmu. Oh, Alan Lange menjawab, dan bangkit dan berlari ke tangga. Anna Lange menyalakan kipas angin beberapa kali dengan santai, dan tiba-tiba ada sesuatu yang berdering, menatap Zhang Yu, berkata, tanyakan, apa yang ada di kotakmu? Setelah itu, dia menunjuk ke meja. 4 harta karun penelitian. Paul Lange mengerutkan kening, dan berkata, Anna, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa aku ingin bersikap sopan kepada orang lain? Hei apa? Dia dipanggil Tuan Zhang. Apakah kamu mengerti? Anna Lange mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan berkata, "Ayah, apakah dia lebih muda dariku? Mengapa aku harus memanggilnya dengan hormat? Sebenarnya, aku bisa memanggil namanya Zhang Yu. Gunakan Hei untuk mewakili, untuk mengatakan sudah dihormati." Petik 2. Kamu. Paul Lange sangat marah. Zhang Yu berkata sambil tersenyum, "Oke, Tuan Lange. Tidak masalah apa yang kamu sebut itu. Bagaimanapun, nama itu hanya nama kode, dan aku tahu itu tidak apa-apa." Setelah itu, aku menatap Ana sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang kau katakan? Di Tiongkok kami, itu disebut 4 harta karun Wenfang. Ini adalah 4 alat yang digunakan orang Tiongkok untuk menulis." Ana Lange sedikit tertarik ketika mendengar kata-kata itu. Dia menurunkan kipas lipat, dan kemudian bermain dengan beberapa benda aneh di dalam kotak. Zhang Yu juga saling memperkenalkan penggunaan pena, tinta, kertas, dan simbal. Adapun beberapa orang di sekitarku, aku belum pernah melihat alat tulis tradisional dari Tiongkok ini. Tentu saja, ada wajah-wajah yang menarik di setiap wajah. Ana Lange mengutak-atiknya sebentar, dan lebih tertarik, berkata, "Zhang Yu, bisakah kau mengajariku cara menulis bahasa Mandarin?" "Tidak masalah." Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Biarkan aku mengajarimu menulis namamu." Setelah selesai, letakkan alat tulis dengan rapi, dan kemudian ambil air botolan di atas meja sampai titik selama pencucian pena, tuangkan sedikit lagi ke dalam cincin, lalu ambil batang tinta dan mulai menggiling. Tidak ada satupun orang di sekitarku yang pernah melihat ini. Tentu saja, mereka menunjukkan ekspresi tertarik. Melihat ke samping, Zhang Yu hendak menggiling tinta, mengambil sebuah pena dan berkata, "Apa yang aku gunakan sekarang?" "Kuas." Itu terbuat dari bulu musang dan merupakan pena standar yang digunakan oleh para sastrawan Tiongkok kuno kita. Karena pena ini baru dan ujungnya dilapisi perekat, kamu harus membuka pena sebelum menggunakannya. Di dalam air, lepaskan perekat dari ujung pena untuk penggunaan normal. Setelah itu, dia melepas tutup pena dan merendamnya dalam air untuk mengocok. Ketika Ana Lange melihat ini, dia berkata dengan aneh, "Orang Tiongkok kesulitan menulis. Tampaknya pena lebih sederhana." Jiang Chengxuan mendengar dan berkata, "Kuas adalah alat tulis yang biasa digunakan oleh orang Tiongkok kuno. Orang-orang modern juga pada dasarnya menggunakan pena. Kuas hanya dapat digunakan ketika orang berlatih kaligrafi Tiongkok. Kuas jarang digunakan." Ana Lange memandang Jiang Chengxuan dan berkata, "Apakah kamu juga akan menggunakan kuas tulis?" Jiang Chengxuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak akan melakukan ini. Hal ini sulit ditulis, jadi tidak mudah untuk berlatih. Jadi kamu tidak akan melakukannya." Ana Lange berkata sambil terpeleset bibirnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Dasar orang Cina aneh sekali. Kamu suka memberi orang hadiah yang bahkan tidak kamu butuhkan." Tiron dan Roy hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Paul Lange sangat kesal sehingga dia tidak punya pilihan selain mengambil harta karun hidup ini. Tentu saja, Jiang Chengxuan juga mendengar wajah yang hangat. Sejujurnya, dia juga sedikit malu. Kata-kata Jiang Chengxuan bagus, tetapi kuas tulisnya bagus-bagus saja. Bagaimanapun, latihan kaligrafi adalah semacam akumulasi dari waktu ke waktu. Aku tidak punya 2 kuas di tanganku, jadi aku benar-benar tidak berani menunjukkannya sendiri. Tentu saja, dia juga menantikan kaligrafi Zhang Yu. Apakah bagus atau biasa saja? Bagaimanapun, bahkan jika Zhang Yu menulisnya secara umum, dia tidak dapat menunjukkannya. Bagaimanapun, orang-orang asing ini tidak dapat memahaminya, jadi merupakan pekerjaan yang baik untuk menuliskannya. Alan Lange mengambil biolanya sendiri saat ini dan berlari ke bawah. Ketika dia sampai di tengah kerumunan, dia menyadari bahwa semua orang sedang memperhatikan Zhang Yu dengan saksama. Alan Lange tahu bahwa sesuatu yang aneh tampaknya sedang terjadi sekarang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri di samping dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Zhang Yu.